profesi fisioterapi itu sangat menjanjikan. Nah, langka. Tentunya menjanjikan kan ada semangat di situ. Betul. Ya, langka. Dan memang peluangnya itu masih sangat luas, Mas Raffi. Sampai saat ini Dan ke depannya. sekarang itu banyak diperbincangkan khususnya di daerah Jakarta. Ya. Itu volume udara itu tidak sehat, polusi udara itu sangat terlihat tidak sehat. Ya. Apakah itu bisa mempengaruhi dari penyakit degeneratif tadi, dan peran fisioterapis untuk mengobati hal tersebut kepada pasien itu apa? Saya di rumah sakit misalkan, Pak dokter, ya saya tentunya ngapunten, mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan dokter, saya seorang fisioterapis. Iya. Jadi saya bangga. Generatif di era saat ini sangatlah banyak terjadi, yaitu penyakit yang menyebabkan kondisi kesehatan yang memburuk dari waktu ke waktu, yang hingga menyebabkan nyeri yang sangat berkepanjangan. Bertemu lagi dengan saya Raffi Sulistyo dalam Talk with Aun. Kita hari ini mengundang seorang fisioterapis dan juga dosen di Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Dr. Supraon Malang. Beliau bernama Bapak Sartoyo, SOS, SKes, MKes. Beliau juga seorang praktisi fisioterapis. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Selamat siang Bapak Sartoyo. Selamat siang Mas Raffi. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah luar biasa, hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas. Fisioterapis juga harus sehat dong Pak? Sehat harus tentunya dong. Oke, baik. Bapak Sartoyo, Bapak kan seorang praktisi fisioterapis. Kok bisa menjadi dosen fisioterapis, itu gimana Bapak? Ya tentunya ini perjalanannya panjang Mas Raffi. Panjang banget juga. Panjang. Oke. Jadi sebelum saya menjadi dosen, saya sebagai praktisi fisioterapi di Rumah Sakit Supraun. Oh, di RST. Ya, jadi di sana saya mengabdikan diri saya sebagai pelayan fisioterapi. Tenaga medis gitu Pak. Iya. Tenaga medis. Tenaga kesehatan Mas Raffi. Tenaga kesehatan. Ya, kalau nanti tenaga medis itu dokter ya. Itu beda berarti tenaga kesehatan dan tenaga medis. Beda. Bedanya dilihat dari sisi mana Bapak? Menurut undang-undang itu tenaga kesehatan itu dibagi dua. Ya, jadi tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya. Yang tenaga medis di situ adalah dokter dan dokter gigi. Cuma dua berarti, dokter dan dokter umum spesialis? Ya masuk, dokter itu di dalamnya dokter umum spesialis ya, dan dokter gigi. Ya. Kemudian yang satunya itu tenaga kesehatan seperti fisioterapi, perawat, radiologi, ya, dan psikologi klinis dan lain-lain. Ya, makanya tadi agak saya koreksi sedikit. Oh, boleh. Iya. Siap. Lalu Bapak sendiri kenapa memilih profesi fisioterapis? Menurut saya profesi fisioterapi itu pekerjaan yang keren, Mas. Pekerjaan yang keren. Iya. Berarti mahasiswa yang mengambil fisioterapis ini mahasiswa yang keren-keren gitu, Pak ya? Tentunya begitu. Kenapa begitu, Pak? Ya karena terus terang ya. Iya. Mungkin ini juga untuk semua profesi ya. Khususnya profesi kesehatan itu kan bisa membantu orang lain. Betul. Tentunya tidak mengecilkan arti profesi di luar kesehatan, semua juga membantu, saling membantu, kita kan makhluk sosial ya.
Tapi yang utamanya juga waktu itu saya berpikir ya, itu apa ya, profesi fisioterapi itu sangat menjanjikan. Langka. Tentunya menjanjikan kan ada semangat di situ. Betul. Ya, langka. Dan memang peluangnya itu masih sangat luas, Mas Raffi. Sampai saat ini? Sampai saat ini dan ke depannya. Atau jangan-jangan di eranya Bapak saja ini? Oh, enggak. Karena tadi Saudara Raffi tadi menyinggung masalah penyakit degeneratif. Nah, jadi nanti ke depannya itu kan juga banyak perlu bantuan ahli fisioterapi kaitannya untuk menjaga kualitas hidup. Karena nanti ke depannya itu insya Allah harapan hidup itu kan lebih panjang. Karena negara kita tentunya kita berdoa ke depannya itu semakin makmur begitu. Lalu Bapak sendiri kan seorang fisioterapis. Banyak masyarakat di luar sana itu belum mengerti apa itu fisioterapi. Bedanya kalau ditambah S fisioterapis itu apa? Mungkin Bapak bisa membantu menjelaskan kepada Sobat On TV apa itu fisioterapi. Jadi saya ingin menyampaikan ya fisioterapi dari WCPT ini. WCPT itu organisasi fisioterapi dunia ya. Oke. Jadi World Confederation of Physical Therapy. Ya tentunya ini akan aksesnya langsung ke WHO. Oh, berhubungan langsung dengan ya langsung ke. Jadi fisioterapi itu sendiri adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh seorang tenaga fisioterapi atau dilakukan oleh seorang fisioterapis. Nah, fisioterapis ini orangnya. Tadi Mas Rapi kan menyinggung apa fisioterapi, apa fisioterapis ya. Jadi pelayanan kesehatan ya, saya ulangi, fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fisioterapis yang bertujuan untuk menjaga, mengoptimalkan kualitas hidup ya, dengan cara memelihara, meningkatkan dan memulihkan gerak dan fungsi ya, sebagai potensi dari faktor-faktor penuaan, faktor cedera, faktor gangguan fisik, ya, faktor penyakit, faktor lingkungan selama daur kehidupan manusia berlangsung tentunya di dalam mengoptimalkan kualitas hidup itu ada beberapa cara atau metode fisioterapi itu punya beberapa cara untuk membantu masyarakat yang mempunyai permasalahan-permasalahan kaitannya dengan gerak dan fungsi ya, gerak dan fungsi tubuh. Adapun metodenya itu bisa dengan manual terapi seperti ya contoh katakan untuk membetulkan suatu kelainan sendi misalkan dislokasi dari sendi ya tersebut. Betul. Terus kemudian juga untuk stretching otot dan lain sebagainya ya. Pemanasan atau mungkin itu nanti metodenya itu dengan peralatan Mas. Ada sendiri. Di samping meningkatkan gerak dan fungsi itu juga kita bisa menggunakan peningkatan pelatihan ya, pelatihan fungsi dan komunikasi dan juga menggunakan peralatan yang disampaikan oleh Mas Rapi tadi. Adapun peralatan yang ada di fisioterapi itu ya bermacam-macam. Penunjangnya itu tadi Pak. Iya, dengan peralatan ini ya, menunjang metode tadi ya. Bisa ada yang namanya alat pemanas itu bisa shockwave diatermi ya. Terus microwave diatermi, terus ada juga infrared, ada juga laser, ya, ada juga ultrasonik, ya, terus kemudian ada juga
hidroterapi, ya masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Itu yang panas ya Pak ya? Yang panas tadi, yang hidroterapi air hidroterapi ya. Air. Oh betul. Beda ya. Ada banyak sebenarnya alat penunjang. Betul. Kalau misalkan tanggapan Bapak seorang fisioterapis dan juga seorang dosen, banyak yang mengira bahwa fisioterapi adalah tukang pijat. Beda nggak sih Pak fisioterapi dan tukang pijat itu? Kalau beda gimana ya? Ya sama sekali beda. Beda. Tapi di fisioterapi ada nggak sih Pak message gitu? Oh itu ada. Pelajaran itu ada untuk menunjang, meningkatkan, memelihara dan memulihkan itu tadi aktivitas gerak dan fungsional tadi. Jadi mohon maaf ya kalau tadi tukang pijat dalam artian tanda petik ya. Yeah. Kalau tukang pijat saya kira belum ada pendidikan yang formal ya. Kalau fisioterapi itu yang jelas harus melalui proses pendidikan yang formal, pendidikan formal ya. Yang D3, D4, ya ada S1, kemudian profesi menempuh pendidikan. Betul. Dan itu pun kalau mau praktek ya tentunya harus istilahnya ada bintang kecil itu Mas Raffi, syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Kalau ingin membuka praktek ya jadi dia harus lulus uji kompetensi dulu dari profesi, lulus uji kompetensi, terus nanti tentunya dia akan mendapatkan STR. Ya, dan juga nanti baru yang bersangkutan akan mengurus izin praktek. Dan izin praktek itu juga ada masanya. Ada masa, tidak ada masa ya. Untuk memperpanjang ini, kalau tidak salah 5 tahun ya, untuk memperpanjang tentunya juga ada syarat dan ketentuan berlaku. Ini udah kayak pemilu aja Pak, 5 tahun sekali STR. Iya. Mungkin ini sebentar lagi pemilu ya. Tapi saya tidak masuk politik loh. Oh beda, ini kita bahas fisioterapi Pak. Iya. Lalu? Terus kemudian fisioterapi itu sendiri itu kesempatan bekerjanya masih luas. Jadi fisioterapis itu sendiri bekerja tidak hanya di rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta. Tapi bisa dikembangkan ke praktek mandiri, ya. Terus ke klinik, baik klinik swasta maupun negeri. Pemerintah, BUMN. Ya, gitu. BUMN, ya betul. Terus kemudian juga bisa masuk di klub, ya. Klub sepak bola, kalau di Malang kan Arema ya. Karena memang ini regulasi FIFA ya, di suatu klub yang kastanya itu mungkin apa ya, saya kurang lupa saya nanti. Ya harus ada fisioterapisnya. Aturannya. Ya, aturan dari FIFA-nya begitu. Ya. Terus kemudian juga fisioterapi itu bisa bekerja di instansi lembaga kesehatan. KONI, PSSI, itu bisa. Di organisasi yang menaungi olahraga tersebut gitu. Iya. Terus juga misalkan Mas Raffi seorang fisioterapis mau mendirikan suatu center olahraga juga bisa. Dan fisioterapi selain itu semua, selain klinis itu tadi, terus di instansi lembaga olahraga juga bisa menjadi akademisi dan peneliti seperti saya ini kan. Menjadi dosen. Iya. Jadi begini Mas Raffi, seperti tadi pertanyaan awal tadi, kenapa praktisi kok bisa menjadi dosen? Ya memang ya saya tentunya bersyukur ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada ITSK ya. Saya diberikan kesempatan untuk ikut andil. Mendidik ya, generasi penerus fisioterapi. Ya. Di ITSK ada fisioterapi pasti. Ada. Jelas. Ya. S1 atau? S1. Ya doakan habis ini nanti kita mau langsung running ke profesi. Ini kalau fisioterapis ini peluangnya banyak, sepertinya saya mau daftar ke ITSK. Oh, silakan. Mau masuk fisioterapi. Ya. Kalau ada kesempatan, Pak. Tentunya kesempatan itu tidak datang 2 kali. Kesempatan harus kita songsong, kita raih.
Pemirsa ini Sobat On TV, Bapak Sarto ini sepertinya tim marketingnya juga S3 ini. Saya langsung daftar ini mulai. Gitu Pak ya. Iya. Tadi kan Bapak penyakit degeneratif kan ada 5 tadi penyebabnya. Salah satu faktornya adalah lingkungan sehat dan tidak sehat tadi. Iya. Sekarang itu banyak diperbincangkan khususnya di daerah Jakarta. Ya. Itu volume udara itu tidak sehat, polusi udara itu sangat terlihat tidak sehat. Ya. Apakah itu bisa mempengaruhi dari penyakit degeneratif tadi, dan peran fisioterapis untuk mengobati hal tersebut kepada pasien itu apa? Ya. Tentunya begini Mas, kaitannya saya tadi bicara kaitannya dengan optimalisasi kualitas hidup ya. Yang bisa terganggu oleh faktor-faktor yang saya sebutkan tadi ya, penuaan, cedera. Yang ditanyakan Mas Raffi ini lingkungan ya. Lingkungan. Ya, memang lingkungan kita itu sangat berpengaruh ke kita. Tadi disebutkan contoh aja polutan ya. Polutan. Ya, kualitas udara yang kurang baik. Tentunya hal ini juga akan mempengaruhi kesehatan kita, khususnya kaitannya dengan paru-paru kita. Kesehatan paru-paru. Betul, sehingga dengan demikian tentunya kebugaran juga akan menurun. Ya. Nah di situ nanti untuk fisioterapi ikut andil di dalamnya, karena sebagai seorang fisioterapis yang memberikan bantuan pelayanan agar kualitas hidup ini optimal, kualitas hidup masyarakat kota tersebut. Contoh nanti kalau dengan kualitas udara yang buruk kan bisa mengganggu paru ya, faktor disposising, faktor pencetus asma. Nah tentunya fisioterapi berperan di situ, karena fisioterapi ya, bagian itu ada yang namanya respirasi ya, kardiorespirasi vaskuler. Itu juga bagian dari fisioterapi. Jadi kita nanti bisa memberikan suatu intervensi ya. Tentunya ya kita harus melihat dulu kondisinya ya, dengan melakukan pemeriksaan assessment ya, begitu. Jadi bisa kita tawarkan, bisa dengan alat tadi, terus kemudian dengan pelatihan fungsi ya, begitu. Jadi tujuannya untuk mengoptimalkan kualitas hidup. Kualitas hidup. Ya. Ada nggak sih Pak contoh, mungkin Bapak bisa mencontohkan stretching untuk kesehatan paru-paru itu yang simple, mungkin ada nggak Pak? Stretching simple. Begini ya, untuk kita itu kadang supaya kita itu bisa hidup asupan kita oksigen cukup, itu komponennya banyak Mas Raffi. Oh banyak? Iya. Apa saja itu Pak? Yang tadinya itu tadi udara, juga fisik kita. Fisik yang mumpuni? Iya, misalkan dengan kita ada gangguan otot-otot pernapasan, tentunya otot-otot pernapasan tersebut tidak bisa optimal bekerja. Betul. Itu juga akan mempengaruhi asupan oksigen yang kita hirup. Nah, jadi tentunya seorang fisioterapis dalam memandang kaitannya dengan respirasi ini ya, postur juga tidak bisa diabaikan ya, karena postur yang jelek ya, yang membungkuk ya, terlalu membungkuk atau kurang rileks, itu juga akan mempengaruhi kerja daripada otot-otot pernapasan ya. Oh gitu. Betul. Itu juga mempengaruhi Pak. Mempengaruhi. Kalau saya duduk seperti ini kurang rileks, itu berarti juga mempengaruhi faktor saya bicara, mungkin pernapasan saya. Ya tinggal duduknya, kalau hanya posisi yang kurang pas hanya 10-5 menit saya kira enggak apa-apa. Tapi kalau berjam-jam terus dalam kondisi yang lama, tentunya itu nanti akan menjadi kumpulan gejala. Begitu ya. Jadi itu tadi komponen untuk kesegaran kaitannya dengan respiratori, di samping paru-paru juga harus ditunjang oleh kondisi postur fisik, ototnya bagaimana ya. Tentunya ada pemeriksaan khusus. Betul, dan tentunya dalam hal ini kalau kasus-kasus yang ada di rumah sakit itu tentunya berkolaborasi
ya tenaga, ini ada tim, kita berkolaborasi ya dengan dokter paru, itu juga di situ nanti. Berkolaborasi dengan dokter, bisa dibilang fisioterapi apakah sama dengan dokter atau beda? Ya ini pertanyaannya saling berhubungan ini ya. Iya. Ya, baik. Dokter dengan fisioterapi sama-sama subjeknya. Sama-sama subjek dalam. Sama-sama objeknya pasien itu kan ya manusia ya, sama-sama ya. Tetapi beda Mas. Beda. Ya, karena kompetensinya beda. Tapi kalau misalkan dokter rehab, medik dengan fisioterapi itu juga beda berarti Pak? Beda juga. Beda. Bedanya? Nah, dokter rehab medik itu kan memberikan di samping memang program, dia memberikan medikamentosa itu yang kaitannya dengan obat kimia, obat-obatan. Obat-obatan? Ya, dia meresepkan. Tapi fisioterapi juga meresepkan loh Mas. Loh, ini setengah-setengah sama tadi udah gimana? Tapi tadi karena beda kompetensi ya kita meresepkan sesuai dengan itu tadi, sesuai dengan kompetensi kita. Seperti yang awal tadi saya sampaikan ya, definisi seorang fisioterapi apa itu fisioterapi sesuai dengan WCPT tadi ya. Jadi ya meresepkan resep latihan ya untuk peningkatan kualitas hidup sehari-hari. Meresepkan ini diberikan katakan dengan kondisi diagnosa X katakan, maka terapinya bisa dengan exercise apa, kemudian peralatannya ditunjang dengan peralatan apa begitu ya. Kan beda. Iya beda. Jadi misalkan saya di rumah sakit misalkan, oh Pak dokter, ya saya tentunya ngapunten, mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan dokter, saya seorang fisioterapis. Iya. Beda. Jadi saya bangga jadi fisioterapis. Iya Pak, ini profesinya Bapak dari dulu, tentunya Bapak bangga. Ini mahasiswa fisioterapi sebagai calon tenaga fisioterapis harus bangga seperti Bapak Sartoyo hingga menjadi dosen dan menyalurkan ilmunya. Ya. Oke. Kalau misalkan tanggapan orang-orang fisioterapis disamakan dengan dokter, gimana Pak? Kembali lagi ya, karena kompetensinya beda. Jadi jangan sampai seorang fisioterapis, wah saya dipanggil dokter, ya alhamdulillah, ya dalam hati boleh alhamdulillah, kan dia bukan seorang dokter, tapi segera diberitahu, kita wajib menjelaskan ke masyarakat bahwa kita itu bukan dokter, karena sudah jelas kita sudah diatur dalam undang-undang begitu, dan pendidikannya pun juga beda, kompetensinya juga beda. Ya, hanya barangkali masyarakat itu kan setaunya kalau yang ada di rumah sakit dan melayani pasien itu adalah semuanya adalah dokter. Ya. Kalau panggilannya dokter kan ya dokter. Ya. Perawat nurse. Kalau fisioterapi? Fisio. Ya, misalkan fisioterapi. Begitu. Langsung fisio, iya. Fisioterapi. Iya. Fisioterapi. Nah, kalau misalkan ketemu seorang fisioterapis, sahabat Aun berarti nyapanya fisio, jangan disapa dokter lagi ya. Seperti yang dikatakan Bapak Sartoyo tadi, fisioterapis dan dokter itu berbeda. Meskipun ada beberapa peresepan obat dan sebagainya itu tadi ya Bapak ya. Kalau peresepan obat dokter. Oh, tetap dokter. Iya. Kita meresepkan yang kaitannya dengan kompetensi kita, yaitu tadi dengan mungkin kita meresepkan dengan pemberian alat apa ultrasonik atau laser atau TEN atau kemudian resep exercise itu juga bisa disebut resep. Oh gitu. Iya. Itu ya. Apa ilmu baru buat saya ini. Kemudian Bapak yang didapat Bapak menjadi seorang fisioterapis itu apa? Kan kalau perawat mungkin yang didapat adalah keilmuan dan dia bisa menjadi seorang dosen. Kalau Bapak dulu pencapaiannya sekarang apa? Ya tentunya setiap pekerjaan itu adalah mulia. Ya, setiap pekerjaan itu mulia. Karena setiap pekerjaan ya
tentunya tujuannya ingin membantu, ya, ingin membantu sesama. Dan kebetulan saya diposisikan sebagai tenaga kesehatan, ya, tenaga kesehatan yang sebelum jadi di akademisi ini saya praktisi selama 25 tahun. Lama sekali, Bro. Ya, jadi dari situ kita terus terang harus banyak bersyukur, Mas. Ya. Kalau Mas Raffi, kalau di rumah sakit memilih yang melayani atau yang dilayani? Kalau saya sakit tentunya yang dilayani, Pak. Tapi kalau saya nggak sakit, masuk rumah sakit bukan melayani, Pak, menjenguk orang sakit. Ya, tapi kalau yang namanya tenaga kesehatan di situ kan melayani. Melayani kalau tenaga medis. Ya itu kan luar biasa. Berarti dia harus bersyukur daripada dilayani. Iya, tentunya. Dari situ itu kita harus melihat, Mas, ya, melihat banyak orang-orang sepuh, ya, dengan fisioterapi dengan tujuan untuk memelihara dirinya sebagai titipan ini, ya, luar biasa semangatnya, itu juga bisa menginspirasi seorang fisioterapis, ya. Bapak tadi menyebutkan bahwa fisioterapi itu sangat langka dan peluang kerjanya banyak. Berarti fisioterapi dalam tanda kutip di Indonesia masih sedikit. Betul. Jadi perbandingannya masih kurang. Ya. Saya nanti kalau saya sampaikan di sini tidak pas dengan data, nanti saya keliru. Iya. Ya. Memang kurang, masih sangat kurang. Dan juga fisioterapi nanti kan juga disebar di rencana nanti, insya Allah disebar di puskesmas itu sangat membutuhkan. Jadi pada dasarnya fisioterapi itu tidak hanya di kuratif saja. Justru di luar sana yang banyak harus kita lakukan itu adalah usaha-usaha preventifnya. Usaha preventif, ya, pencegahan tadi. Betul, ini luar biasa kalau ini bisa dilakukan, itu kos kesehatan bisa ditekan. Ditekan. Iya. Lalu kan tadi fisioterapis ditempatkan di puskesmas, di tempat-tempat klinis tadi, Pak, ya? Ya. Selain di klub olahraga, terus di KONI tadi, di organisasinya, ya, di mana lagi fisioterapis itu bisa ditempatkan? Selain buka praktek sendiri? Iya, mandiri. Kan sudah saya sebutkan tadi. Ya. Praktek mandiri boleh. Tentunya juga harus ikut aturan, ya. Karena terus terang di masyarakat itu kadang ini oknum, ya. Ya. Ada yang menamakan dirinya fisioterapi. Karena kan ada terapi apa, ya, terapi mesek, terapi. Nah, itu ada yang dia menyebutkan dirinya seorang fisioterapis. Itu salah. Salah, dan nanti tentunya kalau hal ini disadari atau tidak disadari oleh yang bersangkutan, nanti akan berhadapan dengan hukum. Berhadapan dengan hukum. Ini kalau talk with on membahas hukum fisioterapis ini lebih seru. Tapi kita bahas pengenalan fisioterapis dulu aja, Pak. Iya, Mas Raffi. Terus kemudian, Bapak, apakah fisioterapi itu yang calon mahasiswa fisioterapis ini, Pak, ya, setelah dia lulus langsung menjadi seorang fisioterapis atau bagaimana? Baik. Jadi seorang fisioterapis itu harus sudah menempuh profesi. Iya. Jadi profesi itu 3 semester. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Ya, itu untuk menempuh profesi itu, ya. Jadi waktu S1 itu kan baru sarjana fisioterapi. Singkatannya Eskes. Eskes. Ya, Eskes, sarjana kesehatan fisioterapi. Ya. Terus kemudian nanti yang bersangkutan akan lanjut ke profesi. Kalau misalkan tidak profesi? Tidak profesi, ya tidak bisa praktek. Karena syarat utama harus profesi.
tidak bisa praktek mandiri, ya. Syarat utama harus profesi itu, dan nantinya juga harus punya STR, surat izin praktek, begitu. Oke. Ya. Lalu, Jadi sebenarnya ini satu kesatuan Mas sebenarnya. Satu fisioterapi plus profesi. Satu kesatuan harusnya. Ya. Kan kalau misalkan D3 nih Pak. Ya. D4. Ya. D4 itu sarjana terapan fisioterapi. Betul. Itu apakah perlu dia menjadi profesi juga? Ya. Aturan selama ini dia wajib. Wajib profesi juga? Wajib profesi. Tetapi yang bersangkutan sudah bisa bekerja sebagai fisioterapis ya di bawah ya, atau apa ya, di bawah diampu oleh profesi yang ada. Profesi yang ada. Ya. Berarti tidak salah ambil D4 S1 itu nggak salah sama. Nggak salah. Pokok fisioterapi gitu kan. Ya, kadang kan ada jenjang akademisi, ada yang jenjang vokasi. Vokasi. Yang vokasi D4, yang akademisi S1. Lalu gitu. Pak, pesan untuk masyarakat terkait fisioterapi apa? Pesan untuk fisioterapi untuk masyarakat tentunya jaga kesehatan, ya, bergerak, bermartabat, bermartabat. Jadi tetap manusia itu kan punya martabat, ya. Dengan kita sehat maka kita akan bermartabat. Itu. Kalau misalkan beliau klien Bapak, pasien gitu Pak ya, nyebutnya pasien, itu sudah berumur, tidak bisa bergerak. Kan tadi Bapak terus bergerak gitu Pak ya. Itu gimana? Tentunya masih, jadi begini ya, kasus usia tua. Iya, usia lansia. Ya. Jadi kita masih bisa memberikan suatu bantuan. Berupa? Ya, berupa kita fokuskan pada gerak dan fungsi. Supaya apa? Misalkan di tempat tidur tidak bisa gerak, dalam artian bagaimana? Masih bisa duduk, tidak bisa berjalan, begitukah? Iya, boleh. Ya. Artinya gitu. Ya, tentunya kita melihat dulu permasalahan apa, hasil dari pemeriksaan, ya. Kemudian dari permasalahan itu tentunya akan kita lakukan pendekatan intervensi. Ya, misalkan dia ada belum bisa tidur katakan, terus dia belum bisa duduk, ya harusnya itu kita lihat, ya. Kita bisa memberikan suatu intervensi, ya. Bisa, yang kita perhatikan adalah karena ini belum bisa gerak, ya. Duduk pun belum bisa, ya tentunya yang kita lihat adalah kesehatan parunya juga perlu, ya. Jadi kita perlu latih nafas, ya. Kita perlu memberikan suatu program, ya, program latihan nafas, juga gerak, ya, gerak sendinya supaya tidak terjadi kekakuan. Ya, karena kalau orang tidak bergerak itu tentunya otot-otot ini akan menjadi kaku. Dan nanti sendinya ya kaku. Ya, boleh dibilang istilahnya kalau orang awam ya sendinya macet. Ya, jangan sampai itu terjadi. Nah, tentunya setelah itu kita akan memberikan program bagaimana nanti bisa beraktivitas. Kalau itu memungkinkan, ya. Kalau memang ada faktor-faktor penyulit, ya, mungkin osteoporosis dan lain sebagainya, itu jadi pertimbangan tersendiri, gitu. Ya. Kalau misalkan tanggapan Bapak nih, tanggapan terkait pijat sendiri, kan banyak orang yang cedera olahraga, dislokasi, itu tidak tahu sampai fisioterapis hari ini membuat tagline #pilih fisioterapi hingga membuat tagline seperti itu. Itu tanggapan Bapak gimana? Masyarakat tentunya harus cerdas, ya. Kita juga pelayanan kesehatan ini sudah ada di mana-mana, dan ini juga alhamdulillah pemerintah juga BPJS, ya. Jadi saya kira tidak ada faktor penyulit, ya. Tidak ada faktor penyulit. Jadi saya pikir lebih amannya, ya, kalau terjadi sesuatu, ya, misalkan patah tulang yang memang berat, ya,
parah terbuka ya ke medis ya. Segera dilarikan ke klinik kesehatan. Betul. Jadi kalau yang mungkin yang hanya retak gitu, retak pun misalkan di kaki kan juga nanti juga bisa bisa menimbulkan permasalahan lain begitu kalau penanganannya itu tidak tuntas. Betul ya. Jadi monggo, jadi sekarang kan masyarakat sudah bisa memilih begitu. Bapak, pesan untuk masyarakat agar ke fisioterapis. Tentunya sekarang sudah banyak ya. Saya lihat saya sudah sekian lama dipraktisi di rumah sakit, itu sudah banyak pasien-pasien yang menyadari akan pentingnya fisioterapis. Jadi kebanyakan kasus-kasus degeneratif itu juga perlu bantuan program fisioterapis untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi monggo silahkan bagi masyarakat yang memang mempunyai keluhan yang kaitannya fisioterapi, baik itu keluhan tulang, sendi, otot ya, bisa konsultasi ke fisioterapi. Atau bisa juga kalau dirasa perlu konsul ke dokter, nanti tentunya fisioterapi juga akan merujuk ke dokter kalau itu praktek pribadi ya. Kalau di rumah sakit tentunya mekanisme sudah jelas ya, sudah jelas. Jadi dari dokter nantinya kalau itu butuh fisioterapi tentunya akan dikirim ke fisioterapi, dirujuk gitu Pak ya. Betul, itu kalau di rumah sakit. Tetapi kalau di praktek mandiri tentunya boleh, masyarakat itu boleh langsung datang ke praktek mandiri fisioterapi, dan tentunya nanti fisioterapi juga akan mengasesmen apakah ini perlu penanganan medis atau tidak. Tentunya itu nanti juga ada aturan atau pertimbangan begitu. Berarti menganalisa, berarti fisioterapis harus bisa menganalisa. Pastinya begitu, karena seorang fisioterapis, yang dikatakan seorang fisioterapis itu yaitu tadi ya, bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas hidup ya, dari kemungkinan faktor penuaan, cedera, gangguan fisik dan lain sebagainya. Dalam hal ini kan di situ mengandung arti bahwa harus dilakukan suatu asesmen analisa. Begitu. Oke Bapak, itu kan untuk pesan masyarakat agar ke fisioterapi sesuai dengan tagline fisioterapi. Ya. Bapak Sartoyo, hari ini, tahun ini, bulan-bulan ini masih musim pendaftaran perkuliahan. Ya. Dari SMA menuju kuliah atau dari SMK menuju perkuliahan. Pesan untuk siswa-siswa baru agar mendaftar di program studi fisioterapis. Karena tadi saya dengar ini kayak wow banget gitu loh Pak, peluang kerjanya masih banyak dan peluang kerjanya itu di mana-mana itu ada itu. Betul, ya. Pesan apa? Jadi untuk adik-adik di sini ada adik-adik mahasiswa enggak ini? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ini balik layar semua ini Bapak. Tentunya adik-adik mahasiswa ya yang sudah lulus ataupun yang akan lulus ya, yang masuk kelas 3 atau yang sudah lulus ya, sudah lulus dari SMA ya, tentunya masuk di fisioterapi bukan salah, justru malah benar menurut saya, karena bagaimanapun kuliah itu kan nanti ujungnya itu bagaimana untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Ya. Jadi pekerjaan itu kan kaitannya dengan peluang kerja. Ya, peluang kerja bagaimana. Dan di situ seorang fisioterapis tidak hanya nanti ya, adik-adik mahasiswa nanti tidak hanya berpikiran, waduh, nanti kalau saya sudah lulus profesi, saya mau melamar ke ini, ke itu, ya, ke instansi atau yang sudah saya sebutkan tadi, ke klub olahraga dan lain sebagainya. Tidak hanya itu.
Yang lebih utama adalah bisa membuka praktek mandiri. Praktek mandiri. Biar membuka lapangan pekerjaan itu. Betul. Jadi Anda kalau sudah lulus ya sudah siap kerja. Sudah siap kerja karena lahan-lahan juga masih banyak. Lahan yang mau dibikin baru ini juga membuka peluang, tidak tertutup begitu. Gitu Pak ya. Peluangnya. 3 kata untuk calon fisioterapis. Mungkin sekarang ada mahasiswa yang mengambil program studi fisioterapis. Pesan Bapak sebagai dosen untuk mahasiswa calon fisioterapis. 1 Pak. Ya, ini diberi berapa? 3 kata. 3 kata. Atau mau request Bapak? Yang jelas Anda harus mempunyai niat dulu. Satu niat. Ya. Terus kemudian semangat. 2 harus semangat Pak ya. Harus semangat. Dan yang ketiga itu nantinya Anda punya tanggung jawab. Setelah jadi fisioterapi adalah tanggung jawab untuk membantu masyarakat kaitannya dengan kasus-kasus fisioterapi yang dialami oleh masyarakat. Dan tentunya mahasiswa harus kembali terjun ke masyarakat. Betul. Jadi intinya begitu, ya. Jadi nanti masyarakat, kita kan juga bermasyarakat. Ya, betul. Kampus ini kan juga masyarakat kampus. Betul. Ya. Nanti setelah lulus, ya, adik-adik ini akan kita kembalikan ke masyarakat. Ya, supaya apa? Supaya bisa berguna bagi sesama. Dengan apa? Ya dengan kompetensinya itu. Dengan kompetensi yang mereka miliki. Iya, begitu. Baik, terima kasih Bapak atas kehadiran Bapak di Talk with On pada hari ini, dan saya semangat sepertinya mau mendaftar fisioterapi. Silahkan Mas Rapi. Ya, ini kabarkan teman-teman ya, ke teman-teman yang lulus SMA. Ini belum ditutup ini. Belum. Masih ada waktu untuk mendaftar. Masih ada waktu untuk mendaftar. Ya. Baik Bapak. Terima kasih dengan tagline Ted pilih fisioterapi, dan inilah Talk with On.